Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina Wahyuningsih dengan nomor stambuk 105851 101420 dari jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi wilayah yang saya sudah review dari jurnal dengan judul PAD, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong. Pertama, kita akan membahas apa itu PAD. Merujuk pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang. PAD merupakan wujud dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Selanjutnya, kita akan membahas metode pendekatan. Pada penelitian ini, kita menggunakan dua metode pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris dalam pengelolaan pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Sorong. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat itu. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan proses dalam penentuan target PAD dan upaya pemerintah daerah dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan membahas teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid dan reliable. Yang pertama adalah dokumen studi. Dokumen adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah file-file atau dokumen-dokumen relapan yang masalah penelitian seperti peraturan perundang-undangan, Renstra Kabupaten Sorong tahun 2006 sampai 2009, Kabupaten Sorong dalam angka tahun 2013, data target realisasi PAD tahun anggaran 2013-2015, jenis-jenis pajak dan restribusi daerah Kabupaten Sorong, serta dokumen yang terkait lainnya. Yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Suatu cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung terhadap objek mengenai pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong. Yang ketiga adalah wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap responden penelitian untuk memperoleh data primer dan informasi yang lebih akurat guna melengkapi data sekunder mengenai PAD dalam proses penentuan target. Selanjutnya, hasil pembahasan. Yang pertama, dapat kita lihat pada tabel 1.1 jenis pajak daerah Kabupaten Sorong. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa 10 jenis pajak daerah menjadi 5 jenis pajak daerah saja. Dan dari 5 jenis pajak daerah tersebut, maka 4 jenis diantaranya adalah jenis pajak yang telah ditetapkan sejak tahun adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007, dan 1 jenis lainnya merupakan tambahan baru. Yang kedua, tabel 1.2 jenis-jenis retribusi daerah Kabupaten Sorong. Dari tabel, dapat diketahui bahwa retribusi daerah yang terhapus adalah retribusi izin perusahaan perindustrian kecil, retribusi surat keterangan jual beli hewan, dan biaya pelayanan mobil ambulans atau jenazah. Selanjutnya, tambahan retribusi adalah retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi penjualan produk usaha daerah, dan retribusi izin gangguan. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan TPD. Berbeda dengan PAD, maka secara nominal TPD mengalami fluktuasi sejak tahun anggaran 2005-2006 sampai dengan tahun anggaran 2003-2004 dan selanjutnya mengalami kenaikan sampai tahun anggaran 2015. Sedangkan secara real, perkembangan TPD dari tahun ke tahun senantiasa mengalami fluktuasi sampai tahun anggaran 2015. Lebih lanjutnya mengenai TPD tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.
Kita akan membahas upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD di Kabupaten Sorong. Yang pertama, kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD. Tabel 1.3 kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2005-2006 sampai 2015. Kontribusi yang dimaksud di sini adalah besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh sumber-sumber PAD terhadap besarnya jumlah PAD. Besarnya kontribusi juga dapat mencerminkan besarnya peran dari masing-masing sumber PAD tersebut. Yang kedua, laju pertumbuhan PAD. Untuk mengetahui laju pertumbuhan PAD Kabupaten Sorong menurut sumber-sumber penelitiannya selama analisis dari tahun anggaran 2005-2006 sampai tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata pajak dan retribusi daerah masih kurang memadai karena masih di bawah laju pertumbuhan rata-rata PAD secara keseluruhan. Untuk laba BUMD dan penerimaan lain-lainnya yang memiliki pertumbuhan rata-rata di atas pertumbuhan rata-rata PAD menunjukkan bahwa kedua sumber PAD ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan pada masa-masa yang akan datang, khususnya dalam upaya peningkatan PAD. Yang ketiga, derajat otonomi fiskal. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berbanding terbalik dengan tingkat kemampuan dari daerah yang bersangkutan. Artinya bahwa apabila suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, maka dipastikan daerah tersebut mempunyai tingkat kemampuan daerah yang rendah. Sebagai ukuran tingkat kemampuan daerah, maka digunakan ukuran tersebut dengan derajat otonomi fiskal. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel derajat otonomi fiskal Kabupaten Sorong. Kemampuan rutin daerah. Selain dengan mengukur tingkat kemampuan daerah, maka kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah perlu juga diukur dari tingkat kemampuan rutin daerah. Hal ini dimaksud untuk mengetahui gambaran tersebut apakah mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintah secara rutin dengan biaya yang berasal dari usaha sendiri yaitu PAD. Kesimpulannya, berdasarkan ketentuan, maka derajat otonomi fiskal Kabupaten Sorong menggambarkan kemampuan daerah tersebut berada pada kategori cukup. Kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong rata-rata sebesar 119,15%. Artinya bahwa setiap pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar 119,15%. Atau dengan kata lain, PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.